Bang Iwan sendiri, Bang Iwan sendiri. Kalau belakang Bang Abi siapa? Hah? Siapa? Oh, lah, Ustaz belakang Ahmad Ustaz. Ini sebelah sono opo ngono ya? Belakang Bang Ahmad itu. Pada sono semua. Iya dah. Yang penting ada tempatnya. Belakang Bang Tony siapa? Oh, Omen. Piaraannya itu. Dono. Omen. Apa Bang Hoir? Bang Hoir atau Bang Awi? Bang Awi. Bang Hoir aja. Kalau gue nomor cakep-cakep, oh Hoir. Diganti sama Awi. Kalau Hoir kan baik. Kalau Awi apa? Santunin. Apa? Ya kalau Awi santunin artinya. Ya kan kita kalau baca wadduha kan begitu. Wadduha walaili idza saja mawadda'aka rabbuka wa qala. Terus alam yajidka yatiman fa'awa. Awa yu'awi ta'wiyatan fahuwa awin wadaka ma'wiyun awi. Apa Bapak Ibu? Jadi awi santunin. Alam yajidka yatiman, kalau kamu ketemu orang anak yatim, fa'awa santunin. Gitu. Awi artinya santunin. Santunin Bang Etik, santunin. Pantas pokoknya melas berarti itu ya. Santunin. Apa Bang Amir? Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 363. Ya. 362363. Yang pakai cetakan kitab nomornya 294. Sekitar 10 halaman lagi nih Fathur Rabbani kelar. Apa Mang Haji? Belum tentu Mang Haji. Udah 2 bulan aja. Lah kita kan ngaji kitab ini sama Buya dari tahun 2011. Dari 2011 sampai sekarang 2021. Padahal cuma 300 halaman, nggak kelar-kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala. Oh situ ya. Qala sultanul auliya qaddasallahu sirrah. Utlubul mahwa ba'dal itbati. Itu bacanya. Wal adama ba'dal wujudi wal qurba ba'dal bu'di
was-shafaa'a ba'dal qadri wal wasla ba'dal qat'i wal liqa'a ba'dal faqdi. Udah jelas Ustaz? Bang Rehan udah ketemu baca Bang Rehan? Bang Muklis udah? Pak Juju udah? Kusut amat Pak Juju? Pakai peci yang rapihan dikit kek? Nah iya, mentang-mentang kagak punya duit temennya kusut banget. Sok rumana. Udah, Bang Mantan udah ketemu bacanya? Bang Adan ada kitabnya? Udah, Bang Hoir udah ketemu baca? Bang Hoir? Udah. Ibu-ibu belakang udah ketemu? Kagak ada halamannya. Utlubul mahwa ba'dal itbati. Carilah, temukanlah penghapusan setelah pemantapan. Memang kitab ini isinya kalimat majazi ya, kiasan-kiasan. Carilah penghapusan setelah pemantapan. Temukan ketiadaan setelah ada. Rasa dekat setelah rasa jauh. Kejernihan setelah kekotoran. Terhubung setelah terputus. Dan bertemu setelah kehilangan. Nah, tinggal pahamnya sekarang. Amor. Utlubul mahwa min ba'dal itbati. Temukanlah penghapusan setelah pemantapan. Kita balik lagi ya, bahwa orang-orang yang bisa semangat dalam ibadah, bahwa orang-orang yang bisa bergairah dalam berbuat taat itu hanya orang-orang yang hatinya sudah terlepas dari makhluk. Hanya orang-orang yang hatinya sudah terlepas dari makhluk. Selama makhluk itu masih bercokol di dalam hati kita, maka selamanya kita akan terus berat dalam berbuat taat dan dalam berbuat ibadah, dalam melakukan ibadah. Makanya sampai Tuhan saya bilang, temukan penghapusan setelah pemantapan. Apa Bang Ibu? Hapus keberadaan diri kita. Hapus rasa mampu di diri kita. Hapus rasa kuat di badan kita. Itu dihapus. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu, apapun itu bentuknya, bukan kita yang ngerjain. Bukan kita. Kita bisa sholat itu karena digerakkan oleh Allah, bukan karena kebisaan kita. Kita bisa ruku karena dibikin bengkok oleh Allah, bukan karena kita. Kita bisa sujud karena memang digerakkan oleh Allah, bukan karena kemauan kita. Hapus itu semua.
kita bisa bagi orang itu karena digerakkan oleh Allah. Apa yang kita punya itu semua milik Allah. Begitu. Semua. Makanya kalau sudah bisa merasa seperti itu, nggak pernah kita jadi orang yang punya perasaan yang merasa lebih baik dari orang lain. Selama ini kita bisa merasa lebih baik dari orang lain karena kita masih merasa bahwa ibadah yang kita kerjakan itu boleh kita. Kita ngaji boleh kita. Kita zikir boleh kita. Karena masih merasa begitu, makanya kita masih punya perasaan bahwa diri kita lebih baik dari orang lain, lebih tahu dari orang lain. Apa itu? Apa? Hapus dulu semua rasa itu, dihapus. Makanya sampai kita diajarin tuh, dari 20 sifat wajib bagi Allah, ada 7 sifat yang perlu kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Ada 7 sifat yang tergolong, yang termasuk ke dalam sifat ma'ani. Ma'ani. Apa itu? Bang Beloy tahu sifat ma'ani? Sifat ma'ani tahu? Bang Amir tahu sifat ma'ani? Lah ilok ini satu majelis kagak ada yang tahu sifat ma'ani pisan. Kan sifat yang wajib bagi Allah ada 20 terbagi 4. Ada namanya sifat nafsiyah. Kemudian ada yang namanya sifat salbiyah. Kemudian ada yang namanya sifat ma'ani. Terus ada yang namanya sifat maknawiyah. Yang nafsiyah itu satu, namanya sifat wujud. Yang salbiyah ada 5. Kidam, bako, mukhalafatuhu lil hawaditi, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyah. Itu sifat salbiyah namanya. Nah kemudian sifat ma'ani ada 7. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu sifat ma'ani. Nah itu harus kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Kudrat, bahwa yang maha kuasa hanya Allah. Kita ini manusia nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuasaan apa-apa. Jangankan sampai ngerjain hal-hal yang besar, buat ngangkat mata aja itu kalau Allah tidak izinkan nggak kuat melek kita. Apa bang? Buat ngangkat mata. Ini kelopak mata nih bisa bergerak turun naik itu karena kuasa Allah, bukan karena kebisaan kita. Gitu. Buat ngangsrongin tangan ke mulut pas ngerokok itu karena digerakkan oleh Allah, kuasa Allah, bukan karena kemampuan kita. Apa bang Ibu? Kalau sifat kudrat itu bisa kita pahami dan kita terapkan, nggak ada lagi orang yang rasa sombong. Emang kita punya kebisaan apa? Punya kemampuan apa? Kita bisa begono begini itu karena kuasa Allah, bukan karena kekuatan kita. Apa Bang Ahmad? Gitu. Bukan karena kebisaan kita, bukan. Karena sifatnya Allah itu Maha Esa.
sifat maha kuasaannya Allah esa, nggak akan dibagi-bagi buat hambanya. Ini nggak ada di antara kita yang punya kebisaan dan kemampuan. Semuanya kuasa Allah. Bisa duduk ngaji, bisa berangkat ngaji dari rumah. Itu karena kuasa Allah, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Makanya kalau lagi ngaji sampai pules, itu karena memang dibikin pules oleh Allah. Dibikin pules oleh Allah. Dan itu bukti bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Ngelawan kelopak mata aja. Kalau emang Allah perintahkan itu turun, ya turun untuk mata. Biar kata diganjel pakai selotip gitu. Betul korek. Atau pakai peci diganjel. Begini. Tetap aja turun-turun juga. Oh. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah. Ketika Sayyidina Ali telat ke masjid gara-gara ngiringin engkong-engkong, itu namanya engkong Haji Dinah. Pengen diduluin sul adab. Emang kayak bocah sekarang. Engkong-engkong main di Sayyidina Ali karena saking berakhlaknya, aki-aki jalan pelan-pelan dia ngiringin di belakangnya, kagak berani duluin itu. Padahal bukan orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani. Lagi mau ke masjid subuh-subuh ngiringin aki-aki aja. Udah sampai masjid, kirain tuh aki-aki belok ke masjid, kagak lurus begitu. Pas begitu Sayyidina Ali sampai ke masjid, Rasulullah masih dalam posisi ruku. Padahal rukunya lama itu, nunggu Sayyidina Ali kan jalan. Pas begitu kelar sholat ditanya, ya Rasul ngapa tadi kamu ruku lama banget? Karena saya ditahan oleh malaikat Jibril, nggak boleh bangun dulu. Jadi mau bangun punggungnya ditekan sama Jibril, jadi gak bisa bangun. Cuma gara-gara nungguin Sayyidina Ali biar dapat jamaah bareng Rasul. Itu bukti bahwa kita bisa bangun ruku bukan karena kebisaan kita. Makanya setiap sholat kita diajarin dulu sama Buya selalu minta izin sama Allah, ya Allah izinkan saya untuk turun ruku. Kita dari ruku minta izin lagi, ya Allah izinkan saya untuk bangun dari ruku. Pas mau sujud bilang lagi, ya Allah izinkan saya untuk turun sujud. Gitu. Minta izin. Apa Bang Ridwan? Ya engkau jadi lama emang, jadi lama. Setiap mau ngapain aja minta izin dulu. Begitu mau baca Fatihah, ya Allah izinkan saya untuk membaca surah Al-Fatihah. Ntar mau baca surah, ya Allah izinkan saya untuk baca surah. Terus begitu. Karena memang enggak ada yang kuasa kita, enggak ada yang kebisaan kita. Semuanya atas izin Allah, kuasa Allah. Apa Bang Diki? Itu kudrat. Irodat juga begitu. Hanya Allah yang maha berkehendak. Kita ini hanya disalurkan dari kehendak-kehendak Allah. Makanya tiba-tiba muncul di hati, pengen ini, pengen kesono, tiba-tiba muncul di hati. Itu irodahnya Allah yang dikirimkan lewat hati kita. Apa Bang Her? Begitu.
Itu irodahnya Allah, kehendak. Kemudian ada lagi ilmu. Hanya Allah yang maha mengetahui, kita mah nggak tahu apa-apa. Makanya waktu kontes antara malaikat dan Nabi Adam, malaikat kalah. Kenapa? Karena malaikat nggak dikasih tahu ilmunya. Sampai malaikat ngomong kan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami ini nggak tahu apa-apa kecuali yang Engkau beritahu kepada kami. Saya bisa baca kitab di depan ini ya karena dikasih ilmunya oleh Allah. Kalau lagi bikin mampet ilmunya, lah nggak bisa baca kitab. Begitu Bang itu. Bisa diri, bisa khutbah, bisa ceramah, itu karena disalurkan ilmunya Allah. Kalau lagi dibikin lupa, ya lupa. Makanya jangan pakai dikatain kalau misalkan ada imam baca wal asri lupa, baca wailul lupa. Padahal kan tiap hari dibaca, aku masih lupa aja. Ya emang lagi dibikin lupa oleh Allah. Ilmunya lagi dicabut. Begitu Bang itu. Allah. Ya, semuanya itu dari Allah. Hayat tuh hanya Allah yang maha hidup, kita mah enggak. Kalau saat ini Allah pengen nyabut kita, ya kita bisa apa? Karena hidup ini bukan punya kita, punya Allah. Kapan aja Allah mau cabut, ya silahkan terserah Allah. Kalau punya kita mah kita bisa nego malaikat. Tadi lukat saya masih pengen hidup ini. Besok-besok aja dah. Karena emang hidup itu bukan punya kita, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa protes. Sama pendengaran, kita bisa dengar karena dibikin dengar oleh Allah. Apa itu? Kalau pendengaran kita dicabut, lah tiba-tiba nggak dengar aja udah. Ini semuanya bukan punya kita. Penglihatan, basor, kalam, berbicara itu bukan punya kita. Semuanya Allah yang ngasih. Nah kita mah nggak bisa apa-apa. Maka sangat betul kalau kita disuruh ngucap la haula wala quwata illa billah. Kita ini nggak punya daya, nggak punya kekuatan kecuali atas izin Allah. Makanya sampai jawaban azan aja nggak boleh pakai na'am. Hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Na'am, nggak boleh. Karena terserah Allah. Karena hanya Allah yang bisa menggerakkan. Saking sombongnya kan Ustaz Sadri begitu. Begitu panggil hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Ya, tak dulu ya begitu. Yang ngopi dulu apa ngerokok gitu. Nah itu namanya utlubul mahwa ba'dal itbati. Temukan penghapusan setelah pemantapan. Hapus keberadaan diri kita. Hapus perasaan bahwa kita ini bisa melakukan sesuatu, mampu melakukan sesuatu. Hapus itu. Buang perasaan itu. Wa adama ba'dal wujudi. Temukan ketiadaan setelah ada. Sama nih artinya. Kita ini nggak bisa apa-apa. Nol. Tuh, jadi manusia nol, manusia kosong. Apa Bang Amir? Wal qurba ba'dal bu'di. Rasa dekat dengan Allah setelah jauh dari Allah. Hanya orang-orang yang bisa
menerapkan ini yang bisa meniadakan dirinya yang dekat dengan Allah. Kalau masih ada sedikit saja di hati kita perasaan saya bisa, saya mampu, masih jauh dari Allah. Apa Bang Ridwan? Wassafa'a ba'dal kadri, dan kejernihan setelah sebelumnya mengalami kekotoran. Hati yang masih merasa bisa itu berarti hatinya masih kotor, masih kotor. Masih bisa, masih merasa berjasa, itu hatinya masih kotor. Buang dulu itu semua, perasaan itu, baru udah hati ini jernih. Bahwa ngapain aja kita ini semuanya atas izin Allah dan digerakkan oleh Allah. Apa sih? Tanaman dulu, amor. Tapi jangan cuma ngomong doang, ya saya mah nggak bisa apa-apa, nggak bisa saya mah. Apa ngomong doang, tapi hatinya mah apa aja. Ya kan ada orang begitu, basa-basinya begitu. Udah yang lain aja, saya mah nggak bisa apa-apa. Udah yang lain, mau ngomong doang tapi ya. Itu dibuang, sifat-sifat seperti itu dibuang. Wal wasla ba'dal qat'i, dan terhubung setelah sebelumnya terputus. Kalau kita masih merasa kita ini bisa melakukan sesuatu, berarti kita masih terputus dari Allah, belum nyambung. Agar nyambung, selalu dalam semua hal kita kaitkan kepada Allah. Alhamdulillah atas izin Allah saya digerakkan untuk sholat gitu. Alhamdulillah atas izin Allah saya digerakkan untuk ngaji, untuk hadir ke majlis. Itu namanya menyambungkan diri dengan Allah. Alhamdulillah diizin oleh Allah untuk berangkat kerja, untuk berangkat ke masjid. Itu semuanya namanya menyambungkan, menghubungkan diri kita dengan Allah. Wal liqa'a ba'dal faqdi, dan bertemu setelah sebelumnya kehilangan. Ya kalau udah putus, kehilangan. Apa itu? Sambungin lagi biar bisa bertemu lagi. Sambung. Jadi ngapain aja selalu kaitkan dengan Allah. Kita bisa ngerokok, kita bisa makan, kita bisa minum, itu karena digerakkan oleh Allah, karena diizin oleh Allah. Kita bisa nolongin orang, bisa bantuin orang, itu karena digerakkan oleh Allah, bukan semata-mata karena kemampuan kita. Amor, begitu. Kalau sudah bisa seperti itu, insya Allah nggak akan sombong jadinya, nggak akan berbangga diri. Emang kita nggak bisa ngapa-ngapain, apa yang mau disombong? Ngasih duit buat orang lain, ya emang Allah yang ngasih, bukan saya. Nolongin orang, ya emang Allah yang nolong, bukan saya. Siapa yang mau dibanggain? Begitu. Jadi nggak bakal sombong jadinya.
selama ini kita masih bisa sombong, masih merasa berjasa, itu kan karena merasa kita yang ngerjain, bukan Allah. Apa memulai? Begitu. Nah, makanya buang semua sifat itu dari hati, agar hati kita ini bersih dan terlepas dari makhluk. Karena perasaan bisa dan perasaan mampu itu kan makhluk. Buang itu. Tapi jangan dipakai buat nyium cewek, Bang Dika. Nyium cewek tak lagi. Ini kan yang gerakin Allah gitu. Tabuk malaikat ntar. Udah nyium cewek aja ke situ yakinnya. Ini kan Allah yang gerakin. Sihhatul qalbi bila lisanin. Sehatnya hati itu dengan tanpa dibicarakan. Sihhatus sirri bila qalbin. Sehatnya sirri seseorang tanpa adanya keinginan dari hati. Sihhatus sirri bila wujudin. Sehatnya sirri seseorang dengan dia tidak merasa ada. Apa? Hati bisa sehat kalau tidak dibicarakan. Contoh misalkan ikhlas. Kalau mulut ini udah nggak ngomong ikhlas, baru udah itu ikhlas. Kalau masih ngomong ikhlas, saya ikhlas, berarti belum ikhlas. Gitu. Ikhlas buat saya udah itu. Gitu. Perasaan udah sabar saya, itu belum tuh, berarti belum. Kalau masih ngomong sabar, berarti belum sabar. Gitu. Syukur, itu kalau masih diomongin, berarti belum syukur. Apa Bang? Ya jangan pakai dijawab udah itu mah urusan gua sama Allah, begitu udah. Jangan pakai ikhlas. Hati yang sehat kalau tidak dibicarakan lagi. Kalau masih dibicarakan, itu berarti belum sehat hatinya. Hati ini bisa takwa, bisa syukur, bisa sabar, bisa ikhlas kalau mulut ini sudah tidak membicarakan itu. Perasaan saya udah ikhlas banget, belum. Jauh. Pokoknya kalau masih diomongin masih belum. Apa itu? Nah, sirri bisa sehat kalau hati ini sudah tidak ada kepengenan dari hati. Tidak ada kepengenan. Kalau yang dikerjain masih berdasarkan kepengenan, berarti belum sehat sirrinya. Masih berdasarkan kepengenan. Apa Bang? Nah, sirri itu sehat kalau dia tidak merasa bahwa dirinya ada. Tadi itu. Apapun yang dia kerjakan, dia yakini bahwa itu semua atas izin Allah. Dianya udah nggak kesebut lagi. Apa itu? Itu caranya agar sirri kita sehat.
Jangan meyakini bahwa diri kita ada. Jangan merasa bahwa diri kita bisa melakukan sesuatu. Baru syirik kita bisa sehat. Selama masih ada perasaan itu, masa syirik kita masih sakit itu, masih sakit. Selamanya masih sakit. Apalagi ngikutin kepengenan mah, apalagi masih diomongin mah, jauh banget dah. Hunalikal walayatu lillahil haq. Di sanalah kewalian berada. Hunalikal walayatu lillahil haq. Di sisi Allah lah kewalian itu berada. Kewalian itu hanya milik Allah. Akan diberikan kepada orang-orang yang sudah merasa bahwa dirinya tidak ada. Nah, gampang kalau pengen jadi wali, walaupun asal kita bisa meyakini itu aja, udah jadi wali. Enggak susah-susah. Asal kita bisa merasa bahwa semua yang kita kerjakan digerakkan oleh Allah, jadi wali udah. Apa? Ahmad. Wali kukun. Idza syaa ansyarahu ilal khalqi. Apabila Allah menghendaki, Allah sebarkan itu semua ke makhluk. Wabihil ibadu aslaha. Dengan itulah para hamba bisa memperbaiki hatinya. Wabihi koruba, dan dengan itu semua hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara mengosongkan dirinya, dengan cara membuang perasaan bahwa dirinya mampu. Apa Bang Diki? Udah tuh. Lah, sepi amat ya. Bang Tony ngomong lah Bang Tony. Saking terkesimaknya apa saking kagak pahamnya. Apa mau tak? Paham itu? Lah kalau kagak paham tanyain Bang Manta. Jangan diem aja, lagi dirasain aja. Ya tadi itu caranya. Ngapain aja kita yakin bahwa itu digerakkan oleh Allah, bukan karena kebiasaan kita. Ya batilu, ya hausu, ikto'il asbaba, wakhla'il arbaba. Wahai orang-orang yang masih batil, wahai orang-orang yang masih dalam kesia-siaan. Karena kita masih merasa mampu melulu, masih merasa bisa terus. Kita masih dianggap batil oleh Tuhan saya. Belum benar. Ikto'il asbaba, putuskan sebab-sebab yang ada di hatimu. Wakhla'il arbaba, buang Tuhan-Tuhan yang ada di hatimu.
Waqad wasolta, pasti kamu akan bisa sampai kepada Allah kalau bisa membuang itu semua. Abang Amir, memang kan tujuan kita hidup di dunia ini cuma satu, agar kita bisa sampai kepada Allah. Ya caranya bikin fana diri kita, bikin nol. Fana itu kan ada 3, fana fil dzat, fana fis sifat, fana fil af'al. Semuanya terapin. Fana fil dzat, fana fis sifat, fana fil af'al. Fana fis sifat yang tadi 7 itu. Fana fil af'al, kita meyakini bahwa apa yang kita kerjakan semuanya digerakkan oleh Allah. Udah fana itu. Fana. Jadi manusia kosong. Kalau sudah bisa menerapkan itu, pasti kita akan sampai kepada Allah. Abu Ustaz, tahu rasanya? Jalanin dulu, baru ntar tahu rasanya. Abah ya, jalanin dulu. Udah itu. Mang Judin nambahin. Mau jawaban kali? Repot ya, ngomong apa kagak paham. Emang susah kalau belum ngerasain mah, rasain dulu. Coba diterapin, baru ntar ngerasain. Alhamdulillah. Matarokta yastakbiluka, apa yang kamu tinggalkan pasti akan kembali kepadamu. Udah itu, Abang Ipul paham? Apa yang kamu tinggalkan pasti akan kembali kepadamu. Buang makhluk dari hati, maka nanti Allah akan gerakkan makhluk untuk datang kepada kita. Begitu Bang. Buang makhluk dari hati. Sama kayak kita disuruh ninggalin dunia. Kalau kita bisa membuang dunia itu dari hati kita, maka Allah akan memerintahkan dunia untuk datang kepada kita, ngejar-ngejar kita. Kalau kita sudah bisa meninggalkan dunia dari hati. Kunci itu. Kunci. Kenapa duit masih menjauh dari Bang Ridwan?
Karena hatinya masih penuh sama duit. Kalau hatinya udah kosong sama duit, pasti Allah akan nyuruh duit buat ngejar-ngejar Bang Ridwan. Apa? Mata rokta yastakbiluka. Apa yang kamu tinggalkan pasti akan kembali kepadamu. Begitu. Kalau hati kita masih penuh sama makhluk, maka selamanya makhluk itu akan menjauh dari kita, dibikin jauh oleh Allah dari kita. Hunalika kullu ta'amin ala tabaqin. Di sana semua makanan disiapkan di nampan-nampan. Lah, udah masang alarm aja ngaruh. Baru 2:30 udah masang alarm aja. At-tabibu fi daril mahbubi. Dokter-dokter itu adanya di rumah sang kekasih. Fi daril qurbi, di tempat yang dekat dengan Allah. Dah. Udah tuh, Amor. Apa? Jelas itu. Ustaz Sadari jelas. Yang mana yang belum jelas? Tabib. Segitu ya kagak paham? Ustaz, segitu kagak paham? Kalau Ustaz yang kagak paham, bagaimana yang lain? Kan tadi dari awal tuh, matarokta yastakbiluka. Kalau kamu sudah bisa membuang makhluk dari hati, maka Allah akan giring makhluk untuk ngadep kepadamu. Buat apa? Suruh jadi dokter kita. Dokter-dokter yang ngobatin penyakit orang. Ada penyakit malas ibadah, ada penyakit miskin, itu kita sudah jadi dokternya. Gitu. Makanya jangan aneh kalau misalkan udah sampai posisi itu banyak tamu yang datang cuma cerita doang cerita. Jangan aneh. Saya pergi mana ini ya begitu. Kisik-kisik datang cerita curhat. Hah? Karena memang kita sudah dijadikan dokter oleh Allah. Ya dokter ngapain sih tugasnya? Ngadepin pasien kan keluhannya macam-macam. Ada yang asam urat, kolesterol, tuh, asam lambung, macam-macam. Jadi dokter. Nah dokter itu adanya fi daril mahbubi, di tempat sang kekasih. Tuh, di dekat Allah ada. Orang-orang yang sudah di dekat Allah baru bisa jadi dokter yang bisa ngobatin masyarakat. Begitu. Segitu kagak paham Ustaz. Dokternya dokter enggak kayak dokter umum, enggak. Sekali konsultasi gope, enggak. Saya kelasnya gratis begitu. Ada yang ditenteng ya silahkan, kagak ya udah begitu. Dokter jadinya, jadi dokter. Begitu Ustaz. Digiring sengaja sama Allah, digiring noh, yang mau berobat noh. Keratna ya, pesantren ijo pinggir jalan gitu, yang mau berobat. Insya Allah mengobati berbagai macam penyakit. Dari penyakit puyeng sampai penyakit miskin gitu. Oh, aduh. Ya puyeng juga puyeng karena gak punya duit gitu.
Sampai dulu Buya bilang, kalau kita sudah jadi orang-orang pilihan Allah, ya harus siap jadi pelayan. Melayani masyarakat 24 jam. Kapan aja tamu mau datang, ya kita kudu siap melayani. Apa? Baridwan. Meskipun datangnya lenggang-lenggang kangkung, nggak apa-apa, kita layanin gitu. Emang disuruh sama Allah begitu, udah begitu. Padahal kalau dalam hati ngomong ya sama begitu, ya sama. Udah tuh. Dan itu bukan pilihan kita, bukan keinginan kita. Allah yang nunjuk kita jadi dokter-dokter. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, dijadikan tempat berkeluh kesah masyarakat, tempat curhat masyarakat, itu udah perintah Allah. Kita nggak bisa ngelak. Begitu. Nah, seharian saya nerima tamu 7 orang, begitu semua ceritanya. Lagi tongpes semua, kantong kempes. Awal. Hah? Itu Bang Heri belum datang, Bang Hoyer belum datang, Bang Ridwan belum datang, Bang Yani belum datang. Kalau pada datang jadi selusin udah itu. Gitu Ustaz. At-tabibu fi daril mahbubi. Yang jadi dokter itu orang-orang yang sudah di dekat Allah. Cuma yang namanya dokter ya harus siap-siap nerima keluhan pasien. Udah, kita jadi tempat ngeluh doang. Tempat ngeluh. Ntar begitu udah rasanya hidupnya enakan, udah nggak berobat lagi, udah. Apa Andi? Makanya jangan marah, lu udah sehat ya kagak berobat. Lalu ngapain berobat? Udah sehat. Makanya banyak jamaah kita yang begitu. Lagi susah datang ke pesantren. Begitu saya udah sukses, udah lupa. Ya dokter mah begitu emang kerjanya. Udah sehat, udah. Ilok masih disuruh datang aja. Begitu Ustaz. Itu dokter tuh namanya. Nah, kalau Ustaz Satiri belum datengin orang begitu, lu jadi dokter berarti. Qoma rajulun yas'aluhu mas'alatan. Ada seseorang yang diri ingin bertanya satu masalah. Qala lahu amsik aro su'alaka yakhruju min tab'ika wa nafsika. La tukhatir ma'i ana sayyafun ana qattalun. Maka Tuhan saya berkata, amsik, diam, jangan nanya. Aro su'alaka yakhruju min tab'ika. Pertanyaanmu itu sumbernya bukan keingintahuanmu, tapi hanya dari tabiatmu dan nafsumu. La tukhatir ma'i. Jangan kamu utarakan itu kepadaku. Ana sayyafun, aku ini sebuah, apa kalau pemain pedang apa namanya? Apa Mor? Hah? Orang yang jago main pedang namanya apa? Pendekar. Belum tentu Ustaz pendekar, masa pedang doang. Aku ini pemain pedang yang handal. Ana qattalun, aku ini pembunuh berdarah dingin. Kalau kamu ngadep aku cuma buat ngetes doang, ntar gue
merah dewek gitu. Yang ngetes sih jarang begitu, jarang. Banyak kan yang ngeluh. Jarang datang ke sini pengen ngetes, jarang. Banyak kan ngeluh. Curhat. Udah. Abang Haji, udah. Paham itu. Ya, kita balik lagi ke awal ya. Untuk bisa dekat dengan Allah, buang makhluk dari hati kita. Jangan sampai muncul perasaan di hati bahwa kita ini bisa melakukan sesuatu atau mampu mengerjakan sesuatu. Semuanya harus kita yakini bahwa itu semua digerakkan oleh Allah dan terjadi atas izin Allah. Kalau sudah bisa menerapkan itu semua, nanti pada satu tingkatan, satu posisi, kita akan ditunjuk oleh Allah sebagai dokter-dokter yang diperintahkan untuk mengobati masyarakat. Dah. Apa? Tabiatmu. Yang apa? Yang apa yang tanyain? Yang namanya dokter itu cuma ngobatin orang yang benar-benar sakit. Kalau orang yang pura-pura sakit, ngapain pakai ke dokter? Saya bacain kitab, ngajarin kitab itu buat orang-orang yang benar-benar pengen memperbaiki dirinya. Kalau yang cuma sekedar datang pengen ngetes, pengen tahu, buat apaan? Dan jangan pakai datang, udah sono merah. Lu nanyanya bukan karena pengen tahu, cuma karena tabiat aja, cuma karena nafsu, bukan karena betul-betul pengen memperbaiki diri, bukan. Makanya nggak boleh nanya sama tuan saya, udah diem, jangan pakai nanya. Bukan pengen tahu beneran, begitu. Begitu Bang Haji. Ya iya, tahu dalamnya. Begitu Bang Haji. Lah dokter juga ngobatin yang betul-betul sakit. Bang Heri doang orang pura-pura kesurupan lagi dibacain ayat kursi aja. Apaan? Lah orang lagi lapar baca ayat kursi. Kasih mie rebus, lah langsung sadar dia. Gitu. Apa itu? Kirain kesurupan, lapar. Begitu Bang Haji. Jadi tuan saya itu di majelis tahu betul mana yang emang datang karena pengen memperbaiki diri, mana yang cuma pura-pura doang. Begitu. Abang Diki. Yang betul-betul pengen memperbaiki dirinya, ya silakan. Mau datang jam berapapun saya terima, siap. Gitu. Bang Yani mau datang, silakan Bang Yani. Cuma kan yang namanya orang berobat beneran mah, begitu dikasih resep sama dokter, lah diminum. Ini mah berobat doang, diminum kagak obatnya. Ntar begini ya Bang, kalau pulang nih amalin nih. Lah cuma datang doang, pulang dikasih amalan kagak dibaca. Dikasih kiat-kiat kagak dijalanin, katanya mau berobat, diajarinnya begono. Begitu aja. Sama tuan saya diomelin, udah lu mah diem aja jangan pakai nanya.
Caranya gue jawab juga gak boleh dipakai begitu. Abang Heri begitu Mang Haji. Maksudnya ke situ tuh maksudnya. Kalau nanya apa sih maksudnya amsik arasu alaka, karena begitu. Berobat doang, habis berobat obat diminum kagak, resep kagak ditebus, buat apa? Abang Andi, kan Bang Andi lagunya begitu ya. Resep mulu dikumpulin, diminum kagak. Dah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.